Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Desidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 2, norma dan keadilan. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 2 ini, yaitu sub pokok bahasan A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sub pokok bahasan yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan sub pokok bahasan yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pembelajar, sebagai warga negara tentu kita patut bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Namun realitanya tidak sedikit warga negara yang belum taat terhadap norma. Di jalan raya sering kita menyaksikan pengendara kendaraan bermotor menerobos lampu lalu lintas atau lampu merah. Atau bagaimana kita melihat saat ada orang yang mengantri, masih ada orang yang tidak sabaran ingin mendahului orang yang di depannya. Tentu pelanggaran aturan atau ketidaksabaran dalam mengikuti antrian ini tidak bisa kita biarkan. Nah, oleh karena itu, sahabat pembelajar sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa itu norma. Nah, bagaimana norma mengatur kehidupan masyarakat? Maka marilah kita membahas materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan harapan setelah sahabat pembelajar memahami norma sehingga akan mampu melaksanakan norma tersebut. Oleh karena demikian, maka marilah kita mulai membahas sub pokok bahasan A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian norma. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang filsafat Yunani, Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, maka manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia juga pada dasarnya merupakan makhluk monodualistik, yaitu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena demikian, maka ia akan bergabung dalam kelompok masyarakat yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang juga memiliki perbedaan, baik perbedaan pemikiran maupun perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan ini akan dapat menimbulkan adanya perselisihan atau perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup ini biasanya kita sebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya. Setiap kelompok masyarakat tentu memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Nah, oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku pun dalam masyarakat tentu juga berbeda. Nah, mari kita akan bahas apa itu norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma pada hakikatnya ini merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, yang dimana dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma yang berlaku dalam masyarakat terdiri dari dua macam. Dalam pergaulan hidup manusia ini dikenal adanya beberapa penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, mari kita coba membahas satu persatu, yaitu kita bahas di nomor 2 tentang macam-macam norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani masyarakat. Norma kesusilaan ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan ini, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi, dikucilkan dari masyarakat. Contoh, jika ada orang yang berperilaku tidak senonoh, tidak sesuai dengan adat ketimuran, maka dia akan dikucilkan atau tidak diajak bergaul oleh masyarakat karena berperilaku tidak senonoh. Nilai-nilai kesusilaan ini sebenarnya bersifat universal karena sifatnya yang melekat pada diri manusia. Dalam hal ini, norma kesusilaan dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan, yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, jika seseorang melanggar norma kesopanan, biasanya dia akan mendapatkan sanksi, dicemooh oleh masyarakat. Contohnya, apabila ada orang yang berbicara mengabaikan tata krama di dalam berbicara, maka dia akan dicemooh oleh masyarakat, dikatakan tidak tahu sopan santun. Kemudian yang ketiga adalah norma agama, yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang berisi perintah, ajaran, dan larangan. Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, maka Tuhan akan memberikan pahala. Sementara sanksi bagi pelanggar norma agama ini biasanya berupa dosa dengan balasan di akhirat nantinya. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Nah, dengan akal ini manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. Di dalam ajaran agama Hindu, khususnya di Bali, ada namanya Trihita Karana, 3 penyebab keharmonisan, yaitu perhyangan. Perhyangan inilah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian pawongan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan manusia lainnya. Dan palemahan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya. Atau di dalam ajaran agama Islam dikatakan ada namanya hablum minannas, hablum min Allah, atau hablum minannas adalah hubungan manusia dengan manusia, dan hablum minallah itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang keempat ada norma hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jika seseorang melanggar norma hukum, sanksinya ini akan tegas, memaksa dan mengikat seperti penjara atau denda. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, kemudian larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, kewajiban membayar pajak. Nah, peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum itu dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Nah, untuk itulah norma hukum memiliki dua macam sifat. Yang pertama itu adalah bersifat perintah. Artinya bahwa memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi ketika dia mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila dia tidak membawa SIM saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, maka dia akan dikenakan sanksi. Atau yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu. Dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang itu, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jadi sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan lalu lintas. Jadi artinya bahwa kalau di dalam suatu jalan raya tidak boleh melebihi kecepatan 50 km per jam bagi orang yang mengendarai kendaraan bermotor lebih dari 50 km per jam kecepatan kendaraannya, maka dia akan kena sanksi. Negara Indonesia ini merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlukan suatu negara. Hal ini untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sehingga sebagai negara hukum sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas subpokok bahasan A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas subpokok bahasan B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Terima kasih.